Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari kelompok 11 Program Studi Manajemen akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Komunikasi Kerja. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman kelompok saya Muhammad Daifullah Asidik. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Latar belakang. Dalam konteks organisasi, komunikasi menjadi jembatan utama interaksi antar anggota yang berperan penting untuk kelancaran dan aktivitas kerja. Komunikasi kerja membantu menyampaikan arahan, koordinasi tugas, dan umpan balik sehingga semua pihak dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dengan jelas demi mendukung produktivitas dan tujuan organisasi. Rumusan masalah. 1. Konsep komunikasi kerja dan perbedaannya dengan komunikasi umum. 2. Prinsip-prinsip komunikasi kerja. 3. Bentuk komunikasi kerja yang umum digunakan dalam organisasi. 4. Hambatan dalam komunikasi kerja. 5. Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan komunikasi kerja. 6. Peran komunikasi kerja. 7. Studi kasus penerapan komunikasi kerja dalam organisasi modern. Tujuan. 1. Untuk memahami implementasi strategi komunikasi kerja dalam organisasi. 2. Untuk menganalisis peranan komunikasi dalam memperlancar aliran informasi koordinasi kerja. 3. Untuk mengidentifikasi kendala atau hambatan komunikasi yang terjadi dalam organisasi dan cara mengatasinya. 4. Untuk membersihkan rekomendasi solusi yang efektif dalam pengelolaan komunikasi kerja demi mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Konsep komunikasi kerja ada dua. Kesatu, komunikasi kerja adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pesan yang berlangsung dalam konteks pekerjaan atau organisasi dengan tujuan mencapai efektivitas kerja, koordinasi, dan pencapaian tujuan bersama. 2. Kerangka konseptual komunikasi dapat dipahami melalui 3 aspek yang utama, yaitu komunikasi sebagai aksi searah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. Prinsip komunikasi kerja yang efektif. 1. Kejelasan. Salah satu penyebab rendahnya kinerja karyawan adalah kurangnya kejelasan dalam penyampaian tujuan dan target kerja. Ketika karyawan tidak memahami apa yang diharapkan maka kualitas kerja mereka cenderung menurun. 2. Keterbukaan. Komunikasi dalam konteks kerja memerlukan keterbukaan informasi secara timbal balik, baik dari pimpinan kepada bawahan maupun sebaliknya. 3. Ketetapan. Informasi yang disampaikan harus benar, akurat, dan sesuai fakta untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis dan menghindari konflik. 4. Efisiensi. Komunikasi kerja harus hemat waktu, tenaga, dan biaya tanpa mengurangi kualitas pesan. Materi selanjutnya akan dipresentasikan Muhammad Rizky. Adapun bentuk komunikasi kerja. Yang pertama, rapat atau meeting, tatap muka melalui Zoom atau Google Meet. Yang kedua, laporan, dokumen resmi yang disusun secara sistematis, digunakan untuk pertanggungjawaban kerja, pelaporan hasil, atau bahkan pengambilan keputusan. Yang ketiga, memo, pesan singkat dan resmi yang biasanya digunakan di dalam organisasi, bertujuan untuk menyampaikan pengumuman, instruksi, atau informasi cepat. Email, bentuk komunikasi elektronik yang paling umum digunakan di dunia kerja. Digunakan untuk korespondensi formal maupun semi formal. Dan yang terakhir, komunikasi informal. Bentuknya bisa berupa percakapan santai, obrolan di grup WA, atau diskusi singkat di luar rapat. Hambatan komunikasi kerja. Ada 3, yaitu yang pertama, hambatan teknis. Kendala tersebut berasal dari keterbatasan infrastruktur dan perangkat komunikasi yang dimanfaatkan. Yang kedua, hambatan psikologis. Hambatan sosio-antropologis didefinisikan sebagai kendala dalam proses komunikasi yang bersifat situasional. Dan yang ketiga, hambatan budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sistem yang dianut oleh seluruh anggota organisasi yang berfungsi membedakan satu organisasi dari organisasi lainnya. Strategi meningkatkan komunikasi kerja. Strateginya itu ada 7. Yang pertama, membangun kejelasan pesan. Yang kedua, mendorong keterbukaan dan transparansi. Yang ketiga, menggunakan media komunikasi yang tepat.
Yang keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi individu. Yang kelima, mengelola hambatan psikologis dan budaya. Yang keenam, mengoptimalkan teknologi dan kolaborasi digital. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, selanjutnya peran komunikasi kerja. Komunikasi kerja berfungsi sebagai jembatan informasi antar individu atau antar bagian dalam organisasi. Komunikasi dalam penyelesaian konflik. Komunikasi kerja berperan penting dalam mengelola dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Komunikasi kerja juga memiliki peran vital dalam membangun koordinasi agar informasi berjalan efektif, sekaligus sebagai alat penyelesaian konflik agar perbedaan tidak merusak hubungan kerja. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Muhammad Defullah. Kesimpulan, komunikasi yang efektif mendorong kolaborasi, memperbaiki koordinasi, dan meningkatkan motivasi kerja sehingga produktivitas individu dan tim dapat optimal. Dalam organisasi modern, komunikasi tidak hanya bersifat formal tetapi juga informal, serta berbasis teknologi digital, sehingga mendukung fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan yang cepat. Saran. Salah satu saran utama adalah fokus pada peningkatan komunikasi internal dalam organisasi, baik itu melalui penggunaan teknologi modern maupun komunikasi tatap muka yang lebih personal. Dengan memperhatikan teknik komunikasi yang baik, perusahaan dapat mengurangi potensi kesalahpahaman dan meningkatkan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.